Technolovers, persaingan mobil pada segmen low MPV rupanya semakin ketat. Pabrikan asal Jepang saling adu kehebatan lewat produknya masing-masing. Saat ini ada 4 model dari masing-masing pabrikan yang jadi pemimpin di segmen low MPV tersebut, seperti Mitsubishi Expander, Toyota Avanza, Honda Mobilio, dan Suzuki R3. Lantas, siapakah yang paling unggul dari keempat mobil ini? Yuk simak selengkapnya perbandingan Suzuki R3 Sport 2020 versus Expander Ultimate versus Toyota Veloz 2020 versus Honda Mobilio 2020. Namun sebelum kalian lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel ini dulu agar kamu tak ketinggalan info teknologi menarik lainnya hanya di channel Teknologi Populer. Eksterior. Secara tampilan, keempat mobil ini sama-sama menerapkan model modern dan mewah. Namun, Suzuki R3 maupun Mitsubishi Expander Ultimate sudah menggunakan Daytime Running Light atau DRL yang belum diaplikasikan ke Toyota Veloz. Meski begitu, keempat mobil ini sudah menggunakan LED pada bohlam lampu utamanya. Tak hanya itu, keempatnya juga sudah mengatur posisi spion yang nyaman dan tidak mengganggu pandangan. Tapi memang tak bisa dipungkiri, sejak pertama kali Expander mengaspal di jalan, banyak sekali yang jatuh cinta dengan MPV1 ini. Mau ditambah body kit seperti apapun, desain Expander jelas lebih sporty ketimbang Suzuki R3. Mungkin karena adanya unsur SUV yang menjadikannya semakin mempesona. Tapi, Suzuki R3 tetap unggul dalam hal sporty dan makin terasa berkat ubahan warna menjadi hitam. Di luarnya juga semua paket Aireo kit telah ditempelkan. Sementara untuk Toyota Veloz dan Honda Mobilio sepertinya memang lumayan banyak kesamaan yang dimiliki, misalnya chrome front grille, side door mirror, LED high mount stop lamp, dan lainnya. Interior. Dari keempat mobil ini sebenarnya Mitsubishi Expander yang memiliki ruang kabin lebih panjang dan lebih lebar. Ruang kabin lega ini pastinya membuat posisi duduk di baris ketiga memberikan ruang yang lebih luas, sehingga ruang kargo juga menjadi tambah luas tentunya. Technolovers pasti pada tahu kalau kabin lega identik untuk mobil low MPV seperti keempat mobil ini, dan Mitsubishi Expander lah juaranya. Sedangkan layout dashboard Toyota Veloz tampil lebih modern mengikuti Honda Mobilio yang menggunakan head unit layar sentuh dan pengaturan AC secara digital, di mana Expander dan R3 masih analog model putar. Bahkan demi membuat nyaman penumpang pada tipe tertinggi yaitu Veloz 1,5 AT sudah dibekali layar TV di plafon tengah untuk baris kedua dan ketiga yang tidak dimiliki Expander dan R3. Tapi semuanya sudah dibekali dengan power outlet dan USB port untuk mencharger smartphone. Honda Mobilio dan Toyota Veloz ini sama-sama memiliki 6,1 inci touchscreen display serta ada juga media CD, DVD, AM, FM radio, aux, dan lainnya. Keempat mobil ini juga tetap mampu memberikan kenyamanan yang maksimal saat dikendarai di bawah sejuknya AC double blower. Mesin. Sama seperti keluarga Suzuki R3 lainnya, R3 Suzuki Sport mengadopsi mesin K15B DOHC VVT 4 silinder berkapasitas 1462 cc dengan tenaga sebesar 104,7 kuat kuda dan torsi puncak di angka 138 Nm. Tentunya mesin dihubungkan dengan tipe transmisi matic tipe Torque Power 4 speed yang jadi andalan R3. Sedangkan untuk pabrikan berlogo 3 berlian, Mitsubishi Expander dibekali mesin A491 bervolume 1499 cc. Tapi meskipun volumenya lebih besar dari R3, tenaganya hanya mampu menyemburkan daya di angka 104 kuat kuda dan torsi lebih besar di angka 141 Nm. Expander juga menggunakan transmisi sejenis yang digunakan R3, yaitu 4 speed matic. Konsumsi BBM Expander juga lebih irit menjelajah dalam kecepatan konstan cukup tinggi di jalan tol, yaitu 17 km per liter, di mana R3 hanya 14 km per liter. Sementara Veloz dan Mobilio sama-sama berkapasitas 1496 cc. Namun Honda Mobilio tenaganya lebih besar, yaitu 118 kuat kuda dan torsi mencapai 14,8 Nm. Sedangkan Veloz tenaganya sebesar 104 kuat kuda dan torsi 13,9 Nm. Wajar saja sebab Mobilio dan Veloz menggunakan tipe mesin yang berbeda. Jika Honda Mobilio mengusung mesin 1,5 LHOHC silinder segaris 16 katup IPTEC plus DBW, Toyota Veloz juga mengadopsi mesin IL 4 silinder 16 VDOHC Dual VVT-i, dan jadi dari keempat mobil low MPV ini yang memiliki daya maksimum paling besar adalah Honda Mobilio, sementara torsi maksimum dipegang oleh Mitsubishi Expander.
Suspensi. Untuk Suzuki R3 dan Mitsubishi Xpander sama-sama mengusung McPherson strut di depan dan torsion beam di belakang. Namun Xpander lebih baik dari R3 dengan bantingan suspensi empuk. Tapi R3 masih tetap nyaman seperti generasi pertama, meski redamannya sedikit lebih kasar ketimbang Xpander. Apalagi lebar ban ukuran 205 milik Xpander juga ikut menambah kestabilan di kecepatan tinggi saat mengaspal. Sementara suspensi Honda Mobilio bagian depan memakai McPherson strut dan bagian belakang memakai H-shape torsion beam. Sedangkan untuk suspensi Toyota Veloz bagian depan memakai McPherson strut with coil spring dan bagian belakang memakai 4-link lateral rod with coil spring. Dari segi kenyamanan pengemudi dalam kota, Honda Mobilio sepertinya lebih nyaman baik untuk pengemudi maupun penumpang berkat penggunaan suspensi belakang yang sudah memakai H-shape torsion beam. Selain itu, saat berada di tikungan dengan kecepatan 60 km juga tidak terasa banget pada Mobilio lantaran ground clearance yang dimiliki lebih rendah. Sementara Veloz lebih mudah melewati tanjakan-tanjakan yang ada di jalan karena menggunakan penggerak roda belakang. Fitur. Dari segi fitur, sepertinya Toyota Veloz harus mengakui kalah dari R3 dan Xpander. Sebab Suzuki R3 sudah disematkan tombol untuk fitur Electronic Stability Program yang juga ada pada Mitsubishi Xpander yang dikenal dengan nama Active Stability Control. Meski begitu, keempat mobil low MPV ini sudah dibekali dual airbag. Ada juga fitur Hill Start Assist yang disematkan pada Mitsubishi Xpander dan Suzuki R3. Namun pada Suzuki, fitur ini diberi nama Hill Height Control yang berfungsi untuk mengaktifkan rem otomatis demi menahan bobot mobil agar tidak mundur saat sedang menunjak. Dan mungkin saja hal ini menjadi alasan Toyota tidak menyematkan fitur tersebut pada Veloz. Karena R3 dan Xpander menggunakan penggerak roda depan, sehingga fitur tersebut dapat membantu meringankan roda penggerak. Sedangkan Veloz dapat mendorong mobil secara leluasa karena sudah menggunakan penggerak roda belakang. Namun Veloz dan Mobilio memiliki keunggulan dari fitur Immobilizer K, ABS, dan EBD, Side Impact Beam, serta Pretension with Load Limiter Seal Belt. Keempat mobil ini masih memiliki fitur unggulan lainnya yang tentu saja dapat memberikan kenyamanan pada pengemudi dan penumpang. Harga. Ini nih yang paling ditunggu Teknolovers. Berada di kelas low MPV dengan keunggulan masing-masing, sudah pasti bisa bikin pembeli jadi bingung mau membeli yang mana. Namun harga jadi pertimbang penting dalam mengambil keputusan. Setiap mobil juga punya tipe yang berbeda-beda dan harganya pun pasti berbeda. Namun jika dilihat secara keseluruhan variannya, Toyota Veloz dibanderol di kisaran mulai dari 224,7 hingga 248,5 jutaan rupiah. Honda Mobilio di kisaran 205,5 hingga 261,4 jutaan rupiah. Mitsubishi Xpander dibanderol 215,8 hingga 272,1 juta rupiah. Dan Suzuki R3 di kisaran harga 205 hingga 260,5 juta rupiah. Jadi harga termurah untuk varian terendah dipegang oleh R3, sedangkan harga termahal untuk varian tertinggi dipegang oleh Xpander. So, dari keempat mobil tadi, manakah mobil yang bikin kamu jatuh hati? Tuliskan jawaban kamu dan alasan kamu memilih mobil tersebut di kolom komentar ya. Jangan lupa sebelum video berakhir, like and share video ini. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!